Untuk kalian kaum skena, kaum milenial atau Gen Z yang lagi cari mobil hatchback putih, merona dan harga-harga murah, kita punya ada dua nih, Mazda 2 GT dan Toyota Yaris TRD Sportivo 2019. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you. Welcome back Leiku sekalian di mobilbagus.id bersama gua Jose. Pas banget nih, cuacanya lagi trik-triknya, kita dapat dua mobil yang menyegarkan mata dan hati, yaitu Mazda 2 GT 2014 dan satu lagi Toyota TRD Sportivo Yaris 2019. Kita tidak akan mereview secara mendalam, tapi kita akan compare sedikit lah. Mungkin banyak yang bilang nanti sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa nggak seimbang bang, mas mobil 2014 di compare sama 2019. Nah, kita mau compare nih, maksudnya buat kasih pilihan ke kalian kalau misalnya kalian lagi cari mobil anak muda banget tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi sebelum kita compare lebih jauh, alangkah baiknya nih kalau kalian bisa tekan dulu tombol subrek dan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, dimulai dari bagian depan dulu nih. Kita mulai dari bagian Mazda 2. Kalau kita lihat di bagian depannya ini, dia kesannya tuh lebih ke elegan, simple, dan minimalis. Bukan berarti ini jelek ya. Jadi ini khusus untuk orang-orang yang suka desainnya tuh simple tapi elegan. Ini Mazda 2 banget, cocok lah. Kalau kita lihat bagian depannya, dia grillnya kecil, aksen chrome-nya juga cuma sedikit. Dia lebih mengedepankan aksen warna hitam gloss ya, black gloss. Kemudian juga di bagian fog lamp-nya juga nggak ada aksen-aksen yang tajam, tapi di bagian lipsnya juga cakep banget. Nah, sementara kalau di bagian Toyota Yaris, kalau kita lihat dia kesannya lebih ke sporty look banget ya. Karena kalau kita lihat desainnya tuh tajam banget, mulai dari lampunya, kemudian juga di bagian tengah-tengahnya nih logo, sama di bagian grillnya. Di bagian grillnya ini juga aksen chrome ini jarang banget dan lebih mengedepankan black gloss juga, tapi di bagian bawah ada aksen TRD Sportivo juga nih. Di bagian lipsnya ini dia berwarna hitam tapi ada garis merah. Nah, ini tampilnya lebih sporty. Jadi dari bagian depan dulu nih, kalian lebih suka yang mana? Simple elegan atau sporty dan garang abis? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nah, sementara untuk di bagian lampunya, kalau di bagian Mazda 2 ini dia udah ada LED ya, LED proyektor di bagian lampunya. Sementara di bagian Toyota Yaris ini memang dia sudah proyektor, namun sayangnya belum LED, dia masih menggunakan halogen. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada lampu di RL-nya, jadi makin ganteng lagi. Nah, ganteng banget nih. Nah, kebetulan kami juga tidak akan mereview mobil yang di belakangnya karena mobilnya terlalu mewah dan kami nah, jadi kami akan mereview dua mobil ini aja. Tapi ya sebagai pemanis lah, ada Porsche di belakang. Mantap ya. Nah, jadi buat kalian lebih suka mana nih? Yang lampunya udah full LED tapi atau masih yang pengen halogen? Gak apa-apa, sesuai selera karena fungsinya juga sama-sama untuk menerangi jalan. Gak kalah terang kok kalau pakai halogen. Sekarang di bagian sampingnya nih guys, karena ada cukup banyak perbedaan. Kita mulai dari Mazda 2 dulu. Di bagian samping, terutama di bagian atas, dia antenanya masih menggunakan antena tanduk unicorn. Nah, sementara kalau misalnya di bagian Yaris, dia antenanya sudah menggunakan sirip hiu atau shark fin. Jadi terlihat lebih modern. Ya, sekali lagi ini preferensi kalian. Ya masalah sih, karena dua-duanya fungsinya juga sama, buat dengerin radio. Sementara kalau di bagian Mazda ini, di atasnya dia udah nggak ada talang air. Jadi terlihat sporty ya, bagian sampingnya. Sementara kalau misalnya di Yaris TRD ini, di bagian atasnya masih ada talang air yang berfungsi untuk menangkal air hujan biar nggak terlalu masuk ke dalam. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini, di bagian handle pintunya terutama, dia sudah berwarna chrome dengan aksen smart entry. Bukan aksen, maksud kami ini ya, tombol smart entry. Nah, kemudian kalau di Mazda sendiri,
dia warna pintunya, handle pintunya ini menyatu dengan warna body, catnya putih, tapi dia juga sama-sama ada smart entry. Jadi kesannya lebih premium Toyota Yaris di handle pintu ya. Sekali lagi, preferensi kalian lebih suka mana nih? Handle pintu chrome atau handle pintu menyatu dengan warna body? Nah, kemudian untuk di bagian kaca spionnya ada dua aksen sama-sama ya. Kalau misalnya di TRD Sportivo ini, dia aksennya full berwarna hitam dan dia di sini ada semacam stiker berwarna merah ya, menampilkan kesan sporty banget pokoknya. Sementara kalau misalnya di bagian Mazda ini, dia dua aksen ya, warna hitam sama warna putih. Jadi terlihat minimalis tapi tetap bernada aja gitu meskipun warna hitam. Nah, kalian lebih suka mana nih? Yang kupingnya nih berbeda dengan warna body atau yang menyatu dengan warna body? Oke, sekarang ke bagian bawah ya. Karena ini tipe TRD Sportivo, jadi di bagian side skirtnya ini dia terlihat sporty dengan aksen warna hitam dan merah. Jadi karena ini tipe TRD, jadi kita benar-benar mendapatkan kesan hitam, merah, sama putih gitu. Nah, kayak bendera aja tuh. Oke, jadi ini ganteng banget nih. Kalau kita lihat tuh sporty abis ya. Dan ada tulisan TRD Sportivo. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian Mazda 2 ini, dia simple ya. Jadi nggak ada side skirt yang gimana-gimana, jadi polos aja gitu. Nah, meskipun nggak ada side skirt, tapi dia tetap bentuknya juga aerodinamis. Kalau kita lihat di sini ada lekukan yang menonjol ya. Jadi sekali lagi preferensi bro. Waduh, bosen nih gua kalau ngomong preferensi dulu ya. Pokoknya bagian sampingnya ini semua sesuai selera kalian. Lebih suka yang mana? Simple elegan seperti Mazda 2 atau sporty look seperti Toyota Yaris? Nah, kemudian untuk di bagian bannya, velgnya semuanya sama-sama two-tone, baik di bagian Mazda maupun di bagian Toyota Yaris. Untuk di bagian Mazda guys, dia profil bannya 185/60 dan ringnya sudah 16 inci. Untuk di bagian Toyota Yaris, profil bannya 185/50 dan ringnya sama-sama 16 inci. Jadi sporty banget lah, pokoknya ringnya dan 16 inci itu udah paten banget nih. Nah, sebelum kita lihat di bagian belakang, sekarang kita lihat sektor mesinnya yuk. Ini dia guys, sektor mesinnya dari Toyota Yaris. Seperti biasa ya, Toyota ini terkenal dengan teknologi dual VVT-nya dan kebetulan sama-sama dua-duanya ini kapasitasnya 1500 cc. Bedanya, kalau Mazda 2 ini dia menganut sistem Sky Active Technology. Nah, nanti untuk spesifikasi lebih lengkapnya mengenai power, torsi, dan lain-lain nanti kami akan tampilkan di layar berikut ini baik Mazda maupun Toyota Yaris. Nah, gimana? Ini mobil, dua-duanya 1500 cc, udah pasti irit karena bodinya juga nggak terlalu berat. Ya mungkin perhitungan kami dua-duanya ini bisa dapat di angka 1/12 atau 13 lah. Ini tergolong cukup irit banget untuk mobil hatchback 1500 cc di jalanan perkotaan ibu kota. Nah, sekarang mari kita lihat bagian belakangnya Le. Let's go! Gimana bagian belakangnya? Baik dari Yaris maupun Mazda, pastinya cakep banget. Dan sekedar informasi juga bahwa di bagian sistem pengeremannya sama-sama nih, Mazda maupun Yaris, ini sudah disc brake depan belakang. Jadi udah nggak ada lagi tuh trommel-trommolan. Oke, sekarang kita mulai dari bagian Mazda dulu nih. Untuk di bagian Mazda, di stop lampnya ini dia bulat sudah LED, namun untuk lampu mundur sama lampu sennya dia masih menggunakan bohlam. Wajar lah ya, tapi yang penting udah LED di bagian belakangnya. Sementara untuk fitur keamanannya ada 4 titik sensor parkir serta kamera mundur di bagian bawah. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ini polos ya, nggak kayak ada diffuser atau gimana-gimana. Jadi di bagian belakang ini plastik tuh. Dan dia berwarna hitam. Untuk di bagian bawah juga nggak ada reflektor lampnya. Di bagian Yaris ini dia juga sama, sudah LED stop lampnya, tapi bedanya dia runcing. Nah, sekali lagi ya, di bagian belakangnya ini runcing dan LED, tapi untuk di bagian lampu sen maupun lampu mundur masih menggunakan bohlam. Dan untuk fitur keamanan sendiri hanya ada 4 titik sensor parkir, kamera mundurnya belum ada. Tapi dia di bagian belakangnya ini, bawahnya udah kece banget karena ada reflektor lem dan dia beraksenkan warna hitam dan ada list warna merah serta ada diffuser gitu ya, ala-ala Lamborghini. Jadi pastinya sporty banget. Dan kalau kita lihat nih, dia rame ya, aksennya nih bener-bener sporty. Beda dengan Mazda yang terlihat simple dan elegan. Jadi ini bener-bener apa ya, kayak sinkron aja gitu. Dari depan sampai belakang bener-bener tampilan sporty. Di bagian Yaris dan di bagian Mazda tuh tampilan depan sampai belakangnya tuh bener-bener elegan.
Jangan tidak lupa nih, spoilernya gede banget bos. Lihat nih, bener-bener aerodinamis ya. Kayak gini tuh bener-bener keren banget. Yalah, tipe TRD tipe tertinggi udah pasti keren banget. Sekarang kita lihat bagian bagasinya guys. Nah, untuk di bagian bagasi tampilannya seperti ini. Dia juga pastinya dapat space yang cukup luas untuk taruh apa ya, tas golf lah. Tas golf nih taruh sini pastinya muat banget. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini ada apa lagi? Nah, di bagian bawah sini dia ada spare apa namanya, ban cadangan, dan ban cadangannya juga motifnya two tone. Nah, sekarang kita lihat punya Mazda 2. Nah, kayaknya sih space bagasinya kurang lebih sama ya, tapi karena ini kelihatannya lebih cembung ke dalam gini, makanya jadi dia kelihatannya lebih sempit. Tapi menurut kami kayaknya sama aja nggak sih? Nah, kalau misalnya di bagian bawah sini dia juga sama, ada spare tire-nya dia ban cadangan, tapi ban cadangannya sepertinya kita lihat ya. Oh, ban cadangannya ini apa namanya? Nggak two tone guys. Nah, bentuknya kayak gitu ya. Jadi agak ya kalau misalnya bannya bocor agak kurang sih. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga ban cadangan, nggak perlu bagus-bagus banget. Nah, sekarang mari kita lihat keeleganan dari Yaris dan Mazda 2 dari bagian interior. Let's go guys. Berhubung banyak banget nih fitur-fiturnya, nanti kami akan tonjolkan yang beberapa paling penting aja nih, supaya mempersingkat durasi video. Nah, dari bagian Yaris ini, kalau kita lihat di bagian kanannya, dia ada dua mode berkendara, ada Eco Mode sama Sport Mode. Dan di sini dia ada traction control, dan di sini ada pengaturan headlight adjuster ya. Nah, sementara dia juga sudah start stop engine di bagian kanan. Untuk bagian setir sendiri juga sama seperti biasa, dia ada di bagian trip, kemudian juga ada tombol audio switch, dan untuk di bagian pengaturan lampu, meskipun dia masih halogen, dia udah pakai pengaturan headlightnya udah auto guys. Jadi kalau misalnya malam-malam lupa nyalain lampu, lampunya akan otomatis nyala sendiri. Sekarang mari kita lihat bagian Mazda. Nah, tampilannya seperti ini ya di Mazda. Jadi tadi kalau kita lihat pit door trimnya sendiri, juga ada jahitan-jahitan stitching warna merah. Gak mau kalah nih ternyata Mazda. Oke, sekarang kalau misalnya kita lihat di bagian dashboard sebelah kanan, dia ada traction control, dan mode berkendaraannya sendiri pun dia nggak ada di sini, tapi dia ada di bagian tengah, dan dia hanya ada sport mode dan mode biasa. Kayaknya sepertinya tidak ada eco mode di sini. Kemudian yang membedakan adalah, dia ada idling stop off-nya. Jadi kalau misalnya sama mobil ini lagi berkendara di kemacetan atau stop and go, kalau misalnya kita lagi berhenti, mobil akan otomatis mesinnya mati. Jadi keren banget ya. Meskipun dia nggak ada headlight auto, tapi dia ada idling stop-nya. Jadi menurut kalian gimana nih? Lebih penting ada headlight auto atau lebih penting mesinnya ada idling stop-nya? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau kita lihat di bagian speedometernya, dia simple minimalis. Di tengahnya ini masih menggunakan analog jarum, tapi di sebelah kiri dan sebelah kanan dia sudah digital, baik dari RPM-nya, kemudian range dan mesinnya, maksud kami bensinnya, jadi sudah full digital. Sementara untuk di bagian tengahnya ini dia ada mini display seperti ini ya, lucu banget gitu. Tapi tidak mengurangi visibilitas ya, meskipun dia muncul kayak gini. Dan di bagian dashboardnya ini terlihat mewah ya. Meskipun ini kayaknya bahan plastik, tapi dia motifnya tuh kayak bukan plastik gitu loh. Kemudian di sini juga ada kulit ya, bahan kulit gitu, semi kulit. Kemudian juga ada jahitan-jahitan stitching warna merah, dan bentuk AC-nya juga yang gue paling suka nih, unik aja gitu. Kemudian di bagian AC-nya sendiri full ya, semuanya nih udah lengkap banget arah semburan AC-nya, meskipun belum dual zone. Jarang sih mobil-mobil kayak gini dual zone. Dan ini dia nih tadi, mode berkendaranya ada di bawah sini. Nah, ini adalah ciri khas Mazda. Kenapa dia dijuluki Jepang rasa Eropa? Audionya nih, tampilan audionya dia ada di bawah sini, dan langsung terintegrasi dengan multimedia yang ada di tengah. Dan kalau kita lihat nih ya, joknya nih, bener-bener tampilannya kayak ala-ala racing look gitu. Meskipun mobilnya nih dari luar elegan, tapi ternyata dari dalam gak mau kalah sporty dari pesaing-pesaing atau kompetitornya. Sekarang mari kita lihat bagian Toyota Yaris. Oke, untuk di bagian Toyota Yaris ini, ternyata dalam bagian dashboardnya ini nggak terlalu sporty ya, tapi tampilannya lebih ke elegan lah standarnya ya. Karena di sini kalau kita lihat di sini ada aksen-aksen berwarna silver, kemudian juga chrome gitu ya. Nah, nggak ada jahitan-jahitan warna merah, berbeda dengan Mazda. Tapi untuk jahitan-jahitan merahnya hanya di bagian door trim sama di bagian joknya nih. Terlihat racing ya, seperti bucket racing gitu loh kursinya. Mantap banget lah pokoknya. Nah, bedanya dengan Mazda, untuk yang TRD ini dia sudah tampilannya digital ya, AC-nya,
dipadukan dengan tombol-tombol, dan arah semburannya juga udah pastinya lengkap banget. Sementara untuk di bagian fitur head unitnya sendiri, dia udah menyatu dengan bagian dashboard ya. Beda sama Mazda, kalau tadi kan muncul ya. Nah, kalau Yaris dia kayak gini. Dan kesamaannya dari Mazda dan Yaris tadi adalah di bagian transmisinya sama-sama bisa manual. Bedanya, untuk di bagian Yaris ini dia ada pedal shift, tapi tadi di bagian Mazda nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar terlihat sangat manly, ganti giginya di sebelah sini. Oke, sekarang yang paling menarik adalah harganya. Nanti kita akan bahas di bagian depan. Yang paling menarik adalah harganya, karena ini berkesinambungan. Kita mulai dari Mazda dulu ya. Untuk Mazda sendiri, DP-nya mulai dari 5 jutaan aja. Kalian juga mau bilang mobil ini, atau kalau kalian pengen cash juga bisa, karena harganya di 175 juta masih bisa nego. Nah, yang Yaris nih, paten bro. Karena patennya ini adalah DP-nya 0% aja, dan cashnya di antara 225 juta. Jadi kalau kalian mau cashnya lebih ringan, ada Mazda. Tapi kalau misalnya mau DP-nya lebih ringan, ada Toyota Yaris. Jadi seimbang lah, work-life balance gitu. Oke, jadinya mantap banget. Yang lebih mantapnya lagi, mobilnya ini semuanya udah tercover garansi mesin dan transmisi by Warranty Smart Indonesia selama 1-3 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Part-part yang di cover juga banyak jangan salah, karena part-part yang di cover ini nggak cuma mesin transmisi, tapi juga sampai ke ECU, kemudian juga sistem pendingin, sistem pengereman, dan bahkan kalau misalnya mobil kalian ada turbonya juga di cover. Limit claimnya bahkan sampai 80 juta, keren banget gak? Masa beli mobil ratusan juta tapi limit claimnya cuma 5 juta, 10 juta, atau garansinya cuma 1 bulan? Gak zaman Dan namanya hari apes kan gak ada di kalender ya. Warranty Smart Indonesia memberikan layanan emergency roadside assistant. Apa sih? Jadi kalau misalnya mobil kalian kenapa-napa di jalan, ambillah misalnya bensinnya habis. Masa bensin habis masuk ke garansi? Iyalah, masuk ke garansi bro, jangan salah. Kalian telepon hotline yang ready selama 24 jam, langsung dianterin bensin dengan kapasitas 5 liter ke lokasi mobil kalian berada. Kemudian kalau misalnya bannya bocor digantiin, akinya soak dijemperin, kalau misalnya mobilnya mogok di towing sampai ke bengkel kanan terdekat, dan kalau mobil kalian sampai harus nginep di bengkel sekitar 4-5 hari, dapat mobil pengganti jadi tidak mengganggu mobilitas kalian. Kurang paten apa lagi? Beli mobil bekas, rasa mobil baru. Jadi langsung aja guys, hubungi nomor marketing yang nanti kami akan tampilkan di layar, atau langsung datang aja ke Alison Automobil yang lokasinya di Bursa Mobil Bintaro Sektor 7. Wujudkan mobil-mobil bekas impian kalian bersama Alison Automobil. Dan jangan lupa untuk di follow dan di subscribe Instagram dan TikTok kami di Mobil Bagus Indonesia. Oke, jangan lupa untuk di like, di komen, di share ke teman-teman kalian yang lagi cari mobil-mobil anak skena kayak gini tapi harganya merakyat. Dan pokoknya jangan lupa selalu untuk di subrek atau di subscribe. Bye bye.